Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Pada saat ini, Andi tidak tahan untuk bertanya kepada ayah mertuanya dengan suara rendah. "Ayah, siapa sebenarnya Mariska Wibisono yang mereka bicarakan itu?" Ridwan meliriknya dan menegur dengan suara rendah. "Jangan membicarakan hal yang tidak seharusnya dibicarakan." Andi pun mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun Jono melihat semakin banyak orang yang datang, lalu dengan wajah bangga dia memperkenalkan pemuda di sampingnya kepada semua orang. "Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah menantuku, namanya Zaki. Dia bekerja di industri internet dan mendirikan perusahaannya sendiri. Sekarang perusahaannya akan segera terdaftar di pasar saham." Zainal tidak bisa menahan kekagumannya. "Segera terdaftar? Setelah terdaftar, nilai perusahaan bisa mencapai beberapa ratus juta, bukan?" Jono mengerutkan bibirnya. "Beberapa ratus juta? Kau salah, setidaknya mulai dari 1 miliar. Kau juga harus memikirkan betapa sulitnya untuk terdaftar sekarang. Tanpa kekuatan tertentu, bagaimana mungkin bisa melewati begitu banyak putaran pemeriksaan dari Komisi Sekuritas?" Setelah mengatakan itu, Jono dengan sangat bangga berkata, "Setelah perusahaan menantuku terdaftar, nilai perusahaannya pasti akan lebih dari 1 miliar. Kinerja perusahaan mereka akan sangat meningkat dalam 2 tahun terakhir. Kalau kalian tertarik untuk menghasilkan uang, kalian harus membeli saham perusahaannya nanti." Menantu Jono, Zaki, segera berkata, "Ayah, jangan melebih-lebihkan. Aku hanyalah seorang pengusaha muda yang baru mencapai sedikit prestasi. Di antara teman-teman lama ayah, pasti banyak yang lebih hebat. Aku hanyalah seorang junior." Kerendahan hati Zaki memenangkan banyak hati di tempat itu. Seorang pria tua berambut perak menghela nafas. "Wah, Jono, menantumu benar-benar muda dan berbakat, serta rendah hati dan sederhana. Dia adalah menantu yang luar biasa." Jono mengangguk dengan wajah bangga. "Tentu saja." Lalu dengan sengaja, dia melihat ke arah Ridwan dan bertanya, "Ridwan, menantumu bekerja di bidang apa?" Ridwan menatap Andi dan menghela nafas dalam hati. Meskipun dia ingin membesar-besarkan dan mengatakan bahwa menantunya adalah orang penting, dia takut hal itu akan terbongkar dan membuatnya menjadi bahan ejekan. Jadi dengan canggung dia berkata, "Oh, menantuku mengurus pekerjaan rumah tangga." Mendengar jawaban itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. "Mengurus pekerjaan rumah tangga?" Tak pernah terpikir oleh mereka kalau Ridwan akan memberikan jawaban seperti itu. Jono mengerutkan bibirnya. "Mengurus pekerjaan rumah tangga artinya tidak bekerja, bukan? Ridwan, kudengar kau juga menganggur di rumah, kan? Bagaimana kalau aku meminta menantuku untuk mencarikan pekerjaan untuk kalian berdua? Ridwan, kau sudah tua. Seharusnya kau bisa menjadi penjaga pintu. Sementara menantumu masih muda dan punya pengalaman mengurus rumah tangga. Dia bisa bekerja di kantin karyawan untuk memasak. Bagaimana menurutmu?" Teman-teman di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Andi tetap diam. Selama beberapa tahun terakhir, dia sudah terbiasa dengan ejekan seperti ini. Dia telah melalui banyak situasi yang lebih buruk dari ini. Jadi dia tidak merasa malu sama sekali. Dia malah merasa ejekan Jono ini terlalu kekanak-kanakan. Namun Ridwan benar-benar merasa kesal.
Wajahnya terlihat buruk. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk di dalam hatinya. Jono ini benar-benar melewati batas. Dari pertama bertemu, dia terus mengolok-olok dan mengejek. Apakah ini karena dulu dia tidak bisa mendapatkan Mariska? Tapi kenapa setelah bertahun-tahun dia harus terus menggangguku? Melihat Ridwan tidak merespon, Jono sengaja mengejek. "Hei Ridwan, aku menawarkan pekerjaan untukmu dengan niat baik. Setidaknya kau harus merespon, bukan?" Kemudian dia melihat ke arah Andi dan berkata dengan nada yang tidak puas, "Anak muda, ayah mertuamu sudah tua. Pikirannya tidak baik. Kadang-kadang dia menjadi tidak tahu sopan santun. Tapi itu bisa dimaklumi. Apakah kau juga seperti dia yang tidak tahu sopan santun?" Andi Rewa tersenyum ringan. "Paman, sejujurnya kalau kau ingin mempekerjakanku, biayanya sangat tinggi." Jono mencibir. "Bayaranmu sangat tinggi? Memangnya seberapa tinggi gajimu? Menyuruhmu masak dengan gaji 1 atau 2 juta sebulan, apakah itu tidak cukup?" Di sampingnya, Zaki sengaja menyenangkan ayah mertuanya dengan menambahkan, "Ayah, karena ini adalah menantu dari teman lama ayah, tentu saja aku harus lebih memperhatikannya. Begini saja, akan kuberi gaji 5 juta sebulan." Andi Rewa tertawa keras dan berkata, "Maaf, tapi aku tidak bekerja untuk uang." Jono mengerutkan keningnya. "Kalau tidak untuk uang, lalu untuk apa?" Andi tersenyum. "Siapapun yang mempekerjakanku harus menikahkan putrinya denganku. Misalnya, ayah mertuaku ini, dia ingin aku bekerja di rumah. Jadi, dia menikahkan putri kesayangannya denganku. Kalau paman juga ingin mempekerjakanku, maka paman juga harus menikahkan putri paman denganku." Jono langsung marah dan mengumpat, "Anak muda ini benar-benar tidak tahu diri. Aku bermaksud baik untuk memberimu pekerjaan, tapi kau malah bermain-main denganku." Zaki juga marah. Dia menatap Andi dengan dingin dan mengancam, "Anak muda, ayah mertuaku hanya punya satu putri, yaitu istriku. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kalau tidak, kau akan menyesal." Andi Rewa tersenyum. "Kalian berdua benar-benar lucu. Memangnya kapan aku meminta kalian memberikanku pekerjaan? Jelas-jelas kalian yang ingin mempekerjakanku. Aku sudah menyebutkan persyaratanku. Kalian bisa menerima atau tidak, itu urusan kalian. Apa yang salah dengan itu?" Zaki berkata dengan marah, "Mana ada orang yang menetapkan syarat seperti itu? Kau jelas mencari masalah." Andi Rewa dengan tenang menjawab, "Kau salah. Aku tidak mencari masalah. Ini memang persyaratanku. Tidak perlu disembunyikan. Aku sudah menikah selama lebih dari 3 tahun. Selama lebih dari 3 tahun ini, pekerjaanku adalah mengurus rumah tangga, membeli bahan makanan, menyapu, dan memasak. Itu pekerjaanku, dan imbalan dari pekerjaanku adalah istriku. Kalau kalian ingin mempekerjakanku, tentu saja harus mengikuti persyaratanku. Kalau kalian bisa memenuhi persyaratanku, silakan. Tapi kalau tidak, sebaiknya diam saja. Kalian berdua sudah berumur. Apakah masih tidak mengerti prinsip sederhana ini?" Jono dan Zaki berseru dengan marah, "Apa katamu?" Tapi apa yang dikatakan Andi memang benar. Andi tidak pernah meminta pekerjaan kepada mereka. Justru mereka yang bersikeras menawarkan pekerjaan. Sekarang setelah Andi menyebutkan persyaratannya, kenapa mereka harus marah? Ketika yang lainnya melihat ketegangan di antara mereka, yang lainnya segera berusaha untuk meredakan suasana. "Ayolah, kita datang ke sini untuk berkumpul. Bersenang-senang lebih penting daripada berdebat tentang hal-hal kecil seperti itu." Jono dan Zaki merasa malu. Meskipun mereka tidak senang,
mereka tidak bisa melanjutkan perdebatan. Lagi pula, mereka yang memulai masalah dan semua orang bisa melihat itu. Kalau mereka terus memojokkan Andi, itu hanya akan membuat mereka terlihat buruk. Sementara itu Ridwan merasa sangat senang. Dia tidak menyangka menantunya begitu cerdik dan langsung membuat Jono dan Zaki merasa malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk memberikan jempol kepada Andi. Zaki menatap Andi dengan penuh dendam. Dia pikir sebagai CEO dari perusahaan yang akan segera terdaftar, dia datang ke sini untuk menemani ayah mertuanya dan berpura-pura untuk rendah hati. Tetapi dia malah dipermalukan oleh Andi. Ini sangat menyakitkan baginya. Jadi dia bertekad untuk mencari cara untuk membalas dendam. Untuk mencari cara agar bisa kembali unggul, Zaki mengingat bahwa ayah mertuanya Jono terus menggunakan nama seorang wanita bernama Mariska untuk menyindir Ridwan. Maka dengan pura-pura penasaran dia bertanya, "Ayah, siapa sebenarnya Bibi Mariska itu? Kalian terus membicarakannya sehingga membuatku jadi penasaran." Jono melirik Ridwan, lalu tersenyum dan berkata, "Dengan bahasa anak muda zaman sekarang, Mariska adalah ratu kampus di angkatan kami. Banyak sekali laki-laki yang menyukainya." Jono sengaja meningkatkan volume suaranya dan tertawa. Pada akhirnya, ratu kampus ini entah bagaimana bisa salah memilih dan akhirnya bersama dengan Ridwan. Dan karena berkencan dengan ratu kampus, Ridwan harus menghindar setiap kali keluar rumah karena takut disergap oleh laki-laki lain yang cemburu. Zaki melanjutkan, "Lalu bagaimana selanjutnya?" Jono menatap Ridwan dengan senyum bahagia. "Selanjutnya, tentu saja Mariska memutuskan hubungan dengan Ridwan dan langsung pergi ke Amerika. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah kembali." Sambil berkata demikian, Jono beralih kepada Ridwan dan bertanya, "Hei, tahukah kau kenapa Mariska memutuskan hubungan denganmu saat itu?" Ridwan mendengus dan marah. "Urusanku dengannya tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak perlu mengurusinya." Jono tertawa. "Ku beritahu kepadamu, sebenarnya saat itu Mariska sudah muak dikejar-kejar oleh terlalu banyak pria di kampus. Jadi dia memutuskan untuk mencari pacar palsu agar bisa mengusir mereka semua. Setelah mencari-cari, akhirnya dia memilihmu sebagai pacar palsunya. Hanya kau saja yang tidak tahu apa-apa. Setelah dia menggunakanmu dan ingin pergi ke luar negeri, tentu saja dia memutuskan hubungan denganmu." Ridwan marah dan dengan spontan berkata, "Jangan mengada-ngada. Aku dan Mariska putus bukan karena itu." Tapi kemudian Ridwan terdiam. Ekspresinya berubah dari marah menjadi penuh penyesalan, kecewa dan sedih. Dia menunduk menghela nafas dan berkata dengan pelan, "Sudahlah, tidak usah bicarakan lagi, tidak ada gunanya." Jono semakin mendesak, "Jangan begitu, jangan berhenti di tengah jalan. Ceritakan kepada kami, sebenarnya kenapa kau bisa putus? Bukankah itu karena dia meninggalkanmu setelah menggunakanmu?" Ridwan bersikukuh, "Tentu saja bukan begitu." Jono menantang, "Kalau begitu, jelaskan." Ridwan menggertakkan gigi dan berkata, "Urusanku dengan dia adalah urusan pribadi kami. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu." Jono mencibir dengan tidak hormat, "Menurutku, kau hanya dipermainkan, tapi kau tidak mau mengakuinya." Ridwan menggelengkan kepalanya. "Terserah kau mau bilang apa, aku malas menjelaskan." Jono tidak menyangka Ridwan tiba-tiba menghentikan perdebatan. Dia merasa seperti meninju angin dan itu membuatnya sangat kesal. Pada saat ini, orang yang lainnya mulai berdatangan.
Tak lama kemudian pintu masuk dipenuhi lebih dari 20 orang paruh baya. Dan seperti yang dikatakan Ridwan, yang datang kali ini semuanya adalah teman seangkatan pria. Tampaknya reuni teman-teman lama ini penuh dengan kehangatan dan keikhlasan. Mereka berbincang dengan akrab. Zainal yang sebelumnya berbicara segera berkata, "Teman-teman lama, ayo kita masuk dan berbincang, jangan berdiri di sini." Jono mengangguk, "Benar, mari kita masuk ke ruang kelas lama kita. Dosen kita kurang sehat, masih perlu beberapa waktu untuk sampai ke sini. Kita masuk dulu saja." Semua orang kemudian berkumpul dan berjalan menuju kampus. Di jalan, seseorang bertanya kepada Zainal, "Apa yang kalian bicarakan tadi? Terlihat kalian sangat bersemangat." Zainal tertawa dan berkata, "Kami sedang membicarakan tentang Mariska. Ngomong-ngomong, apakah Mariska tidak datang hari ini?" Seseorang menanggapi sambil tertawa, "Ridwan saja tidak menanyakannya. Kenapa kau yang repot?" Zainal tertawa canggung. "Aku hanya bertanya untuk Ridwan. Mariska kan cinta pertamanya. Entah apakah setelah bertahun-tahun ini Ridwan sudah melupakannya atau belum." Jono menyela dengan tawa dingin. Dengan kondisi hidup Ridwan yang sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa melupakan Mariska seumur hidupnya. Seseorang bertanya dengan penasaran, "Oh, apa maksudmu?" Jono menjawab, "Nanti setelah kita masuk ke dalam kelas, aku akan menceritakan lebih detail." Ridwan dengan kesal berkata, "Kenapa mulutmu begitu besar? Tidak bicara, tidak akan membuatmu bisu." Jono tertawa kecil, "Tapi aku memang ingin bicara, apa urusanmu?" Ketika mereka memasuki kelas, semua orang melihat tempat yang sudah lama tidak mereka kunjungi ini. Seketika mengenang masa-masa indah saat kuliah. Banyak dari mereka yang langsung menangis. Jono duduk di kursi. Dia menarik napas panjang dengan penuh nostalgia, lalu berkata kepada teman-temannya, "Sebenarnya saat itu Mariska hanya mencari tameng, makanya dia berkencan dengan Ridwan. Begitu lulus, dia langsung pergi ke Amerika." Jono melanjutkan, "Dan selama bertahun-tahun, Ridwan juga tidak bisa mencapai apa-apa di masyarakat. Akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan putrinya yang cantik, berharap bisa memperbaiki nasib. Namun, siapa sangka putrinya malah menikah dengan seorang menantu yang tidak berguna. Katanya, menantunya ini adalah seorang yatim piatu yang hanya hidup menumpang di rumahnya. Jadi dibandingkan dengan kebanyakan dari kita, dialah yang sekarang hidupnya paling menderita." Semua orang yang mendengar ini segera berkumpul di sekitar Jono karena penasaran dengan ceritanya. Pada saat ini, seseorang dengan wajah terkejut berkata, "Bagaimana bisa hidup Ridwan sekarang begitu menyedihkan? Dulu di kampus, Ridwan adalah ketua angkatan dan terkenal sebagai siswa paling cerdas. Tidak mungkin dia bisa sampai seperti ini." Ridwan dengan marah memaki, "Jono, bisa tidak kau diam?" Zaki tertawa kecil dan menyela, "Paman Ridwan, jangan terlalu diambil hati. Kita semua hanya ingin bersenang-senang. Tidak ada yang benar-benar memikirkan hal itu. Paman juga harus lebih berlapang dada." Wajah Ridwan tampak sangat tidak enak. Kata-kata Zaki seolah mengatakan bahwa kebahagiaan mereka dibangun di atas penderitaannya. Jono menatap Ridwan dengan tatapan menantang, lalu melanjutkan bercerita kepada teman-temannya. "Tapi itu belum yang paling parah. Kalian tahu apa yang paling parah?" Semua orang bertanya dengan penasaran. "Apa itu?" Jono tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yang paling parah adalah Ridwan akhirnya menikah dengan seorang selebriti kampus kita. Coba kalian tebak siapa dia?" Seseorang menimpali, "Mana mungkin kami bisa menebak. Banyak dari kami yang tinggal di luar kota.
dan tidak tahu banyak tentang gosip lokal sepertimu yang tetap di Makassar." Yang lainnya ikut berkata, "Benar, jangan bikin kami penasaran. Cepat katakan, kami semua sangat ingin tahu." Jono tidak menahan diri lagi dan tertawa. Yang menikah dengannya adalah orang yang dulu terkenal sebagai perempuan galak nomor 1 di seluruh kampus, yaitu Carla. Andi Rewa benar-benar tidak menyangka kalau mertuanya Carla ternyata dulunya adalah teman sekelas dari ayah mertuanya, Ridwan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Carla memiliki reputasi sebagai perempuan paling galak di seluruh fakultas. Jujur saja, dengan kualitas dan moralitas Carla yang begitu rendah, sulit dipercaya kalau dia pernah kuliah. Bahkan mengatakan dia pernah lulus SMP rasanya sudah merendahkan standar SMP. Bahkan dia bisa masuk perguruan tinggi, itu benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, bukan hanya Andi yang terkejut, semua teman lama Ridwan juga sangat terkejut. Siapapun tidak menyangka kalau Ridwan akhirnya menikah dengan Carla. Meskipun Carla tidak sekelas dengan mereka, namun reputasinya yang buruk sudah terkenal di seluruh kampus. Dia dikenal sebagai sosok yang kasar, tidak beretika, dan sering mencuri barang milik orang lain. Ketika tertangkap basah, bukannya meminta maaf, dia malah menantang orang lain untuk berkelahi. Jadi, ketika mereka mendengar kalau Ridwan menikah dengan Carla, semua orang tercengang. Seseorang dengan pandangan penuh simpati bertanya kepada Ridwan, "Aku ingat Carla memang selalu mengejarmu dulu, tapi kau begitu luar biasa saat itu. Bagaimana bisa kau tertarik padanya?" Ridwan sangat marah dan berteriak, "Kenapa kalian bertanya tentang hal itu? Apa kalian tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan?" Jono merasa senang mengingat kejadian itu. Jadi dengan gembira dia menjelaskan, "Kalian mungkin tidak tahu cerita lengkapnya, tapi aku tahu. Kalian ingat pertemuan kelas kita saat kita lulus tahun keempat?" Seseorang mengangguk, "Iya, aku ingat. Banyak orang yang mabuk waktu itu." Jono tertawa. Pada pertemuan itulah Carla membuat Ridwan minum 1 liter alkohol. Ridwan langsung teler. Kita semua ingin membawanya pulang, tetapi Carla berkata agar dia saja yang mengurus Ridwan. Akhirnya dia membawa Ridwan ke penginapan. Seseorang berkata, "Penginapan? Serius?" Jono tertawa. "Kalian semua sudah pulang, tapi aku penasaran. Jadi aku mengikuti mereka diam-diam. Kalian tahu apa yang terjadi?" Salah satu dari mereka berkata dengan tidak sabar, "Jangan bertele-tele, cepat ceritakan semuanya." Jono tertawa keras. Malam itu, Carla langsung tidur dengan Ridwan. Dan sekali tembak, langsung kena. Tidak lama kemudian, Carla hamil. Mariska yang saat itu baru lulus langsung terbang ke Amerika. Ridwan tidak punya pilihan yang lain selain menikahi Carla. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang menyangka di balik cerita masa lalu tersebut, ternyata ada cerita yang begitu mengejutkan. Meskipun Andi merasa tidak tepat untuk mengomentari situasi tersebut, tetapi dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Siapa sangka ayah mertuanya memiliki cerita seperti ini. Sementara ibu mertuanya ternyata begitu berandal. Carla mabuk dan kemudian mengambil tindakan tersebut. Sungguh sangat licik. Teman-teman lama Ridwan merasa simpati. Masing-masing mereka memberikan kata-kata dorongan dan penghiburan untuk Ridwan. Jono menatap Ridwan dan kemudian tersenyum lalu berkata, "Kalian jangan terlalu cepat merasa kasihan pada Ridwan. Sebenarnya Carla menikahi Ridwan juga tidak mudah." Semua orang bingung dan bertanya, apa yang membuatnya tidak mudah? Pada akhirnya Ridwan menikahinya.
Itu sudah lebih dari cukup, bukan? Jono menghela nafas. Kalian mungkin tidak tahu, Carla dulu bertekad ingin mencari pria kaya. Jadi dia memilih Ridwan karena keluarganya kaya. Dia pikir setelah menikah, dia akan hidup mewah sebagai wanita kaya. Sampai di sini Jono mengganti nada bicaranya dan mengejek. Tapi siapa yang menyangka setelah lulus, Ridwan ternyata tidak berguna dan tidak mendapat perhatian dari keluarganya. Keluarga Tama juga semakin miskin. Carla berharap bisa menikahi pria kaya, tapi malah mendapatkan pria miskin. Ridwan merasa malu dan marah. Wajahnya memerah, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Jono, urusan keluargaku bukan urusanmu." Jono mendengus dan berkata, "Ridwan, urusan keluargamu diketahui oleh semua orang di Makassar. Kau melarangku bicara, tapi apakah orang lain tidak akan mencari tahu?" Kemudian Jono berbicara lebih keras. "Awalnya keluarga Tama masih memiliki aset, jadi kau bisa menggunakan nama keluargamu untuk menggertak orang lain. Sekarang keluarga Tama sudah jatuh, kau sendiri tidak bisa menghasilkan uang. Carla hanya tahu main kartu sepanjang hari, dan menantu yang kau dapatkan adalah seorang yatim piatu yang hanya hidup menumpang di keluargamu. Keluarga kalian sekarang bergantung pada putrimu untuk hidup. Entah apa dosa putrimu di kehidupan sebelumnya, hingga lahir di keluarga seperti ini dan menikahi suami seperti itu. Benar-benar menyedihkan." Ketika Andi mendengar ini, dia merasa tidak bisa diam saja. Tidak apa-apa kalau orang menghina dirinya, menghina ayah mertuanya atau ibu mertuanya. Tetapi dia tidak bisa menerima kalau ada orang yang menghina Najwa, karena Najwa adalah istrinya. Dia pun berkata dengan tegas, "Paman Jono, urusi saja keluargamu sendiri. Urusan kami bukan urusanmu." Dengan wajah penuh penghinaan Jono berkata, "Kenapa? Apakah sebagai teman lama aku tidak boleh peduli dengan kondisi keluargamu? Aku hanya merasa kasihan pada putri Ridwan." Jono semakin bersemangat. Dia berdiri dan berkata, "Lihat keluargaku. Aku masih bekerja hingga sekarang dengan gaji yang besar. Istriku juga bekerja sebagai PNS dan menantuku merupakan seorang CEO." Orang-orang di sekitarnya mulai memuji dan menyanjung Jono dan Zaki. Memang, dengan kondisi ekonomi keluarga seperti itu, mereka sudah termasuk yang sangat diidamkan di antara teman-teman lama mereka. Jono merasa sangat menikmati pujian dan kekaguman dari orang-orang di sekitarnya. Dengan tatapan merendahkan, dia melihat ke arah Ridwan dan Andi. Dia berpikir bahwa akhirnya momen ini tiba dan semua upaya bertahun-tahunnya tidak sia-sia. Betapa memuaskannya. Namun dia tidak menyadari senyum tipis di sudut bibir Andi. Dia sedang memikirkan mencari cara untuk menghadapi keluarga sombong ini. Setelah mengetahui informasi dari Jono, Andi segera mengirim pesan chat kepada Ibnu Komar. Dalam pesan tersebut, Andi meminta Ibnu Komar untuk menyelidiki informasi pribadi tentang Jono dan istrinya di perusahaan, serta memeriksa situasi terkait dari perusahaan Zaki. Sementara Ibnu Komar melakukan penyelidikan, Jono sedang menikmati pujian dan sanjungan dari teman-teman lamanya. Kebanyakan dari mereka hanya pekerja biasa yang menghasilkan tidak seberapa bila dibandingkan dengan Jono. Ridwan juga merasa sangat tertekan. Dulu, Jono adalah saingannya yang selalu kalah dalam berbagai hal. Jono pernah mati-matian mengejar Mariska, tetapi Mariska sama sekali tidak menganggapnya. Sebaliknya, Mariska sangat mencintai Ridwan. Namun kini Jono menyebarkan rumor kalau Mariska hanya menganggap Ridwan sebagai cadangan, yang tentu saja membuatnya marah. Dulu hubungan mereka adalah cinta sejati.
Bahkan Mariska memberikan cinta pertamanya kepada Ridwan. Sayangnya, semua itu berantakan ketika Carla dengan licik membuatnya mabuk dan kemudian merusak hubungan mereka. Carla mengklaim bahwa Ridwan telah berhubungan dengannya, dan dengan begitu Mariska sangat terpukul dan memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Akibatnya Ridwan terjebak dalam hubungan yang tidak diinginkannya dengan Carla. Saat memikirkan hal ini, Ridwan merasa sedih dan penuh penyesalan, tetapi dia terlalu lelah untuk berdebat dengan Jono. Pada saat yang sama, Andi menerima pesan dari Ibnu Qomar. Dalam waktu singkat, Ibnu Qomar berhasil mengumpulkan informasi rinci tentang keluarga Jono. Jono adalah wakil kepala departemen di salah satu BUMN. Dia memiliki kekuasaan yang cukup dan penghasilan yang besar. Namun, dia juga telah melakukan banyak tindakan korupsi, dan beberapa aset hasil korupsi tersebut dipindahkan ke luar negeri. Sebagian lagi berada atas nama putrinya, dan sisanya digunakan untuk mendanai perusahaan menantunya. Zaki sendiri beberapa tahun yang lalu hanyalah seorang pengusaha gagal. Dia mengetahui kalau Jono memiliki kekuasaan, sehingga dia mengejar putri Jono dengan giat dan berhasil membuatnya hamil. Setelah itu, Zaki menikahi putrinya dan meminta dukungan finansial untuk memulai bisnisnya. Diam-diam Jono memberikan dana kepada Zaki yang kemudian digunakan untuk membangun perusahaannya. Namun, perusahaan Saki Company yang dipimpin Zaki sebenarnya adalah alat untuk mencuci uang bagi beberapa tempat perjudian ilegal. Ironisnya, klien terbesar dari Zaki Company adalah Albert Ho yang memiliki beberapa tempat perjudian ilegal. Sebagian besar uang tunai dari tempat-tempat tersebut dicuci melalui perusahaan Zaki. Setelah membaca informasi ini, Andi tersenyum puas dan berkata di dalam hatinya, "Jono dan Zaki, nikmatilah momen ini sebentar lagi. Setelah kalian puas, kalian akan menghadapi kegelapan tanpa akhir." Pada saat itu seseorang di luar berteriak, "Dosen kita sudah datang. Kita perlu 2 orang untuk membantu membopongnya." Ridwan akhirnya menghela nafas lega dan berkata kepada Andi, "Cepat, pergilah membantu." Andi mengangguk. Jono juga berkata kepada Zaki, "Kau juga pergilah. Kami semua sudah tua. Tubuh kami tidak sekuat kalian yang masih muda. Kami sudah tidak sanggup untuk mengangkat." Zaki mengangguk, lalu berjalan keluar bersama Andi. Saat turun ke bawah, Zaki mendongakkan hidungnya dan tidak mau melihat Andi sama sekali. Andi juga tidak peduli padanya. Bagaimanapun juga perusahaan Zaki Company yang dipimpin oleh Zaki pasti tidak akan bertahan sampai hari ini berakhir. Hanya saja Andi masih mencari waktu yang tepat untuk memberikan pukulan mematikan. Ketika mereka sampai di lantai bawah, mereka melihat seorang pria tua berusia 80-an dengan rambut putih sepenuhnya duduk di kursi roda sambil memandang ke gedung kampus yang sudah tua. Di sampingnya ada seorang pria paruh baya. Ketika melihat Andi dan Zaki turun, pria itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Ayahku sudah tua dan aku juga sudah tua, jadi aku benar-benar tidak bisa mengangkatnya. Gedung kampus ini sudah sangat tua, bahkan tidak ada lift. Sejak pensiun, ayahku selalu ingin kembali ke sini, tetapi kakinya tidak bisa bergerak, jadi dia tidak bisa kemana-mana." Dosen tua itu tertawa dan berkata, "Kalau memang tidak ada yang bisa membantuku, aku akan merangkak ke sini sendirian." Pria paruh baya itu tertawa dan berkata, "Ayah, kau sudah mengajar seumur hidup. Apakah kau masih merasa belum cukup tinggal di kampus?" Dosen tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Mengajar dan mendidik orang adalah tugas seumur hidup." Pria paruh baya itu tersenyum tanpa daya
dan berkata, "Baiklah, hari ini kami akan memenuhi keinginan ayah dan biarkan ayah memberikan pelajaran lagi kepada para mahasiswa lama ayah." Andi mendengarkan dengan rasa hormat yang mendalam. Sikap para pendidik senior terhadap pendidikan hampir bisa dianggap sebagai keyakinan yang teguh. Wajah Zaki menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tetapi dia tidak mengeluh dan hanya berkata, "Mari kita cepat naik, semua orang sudah menunggu." Setelah berkata demikian, dia melihat Andi dan memerintah, "Hei kau, kesini dan bantu aku." Andi tidak mau melihatnya, dia hanya berkata dengan datar, "Aku bisa melakukannya sendiri, supaya tidak bekerja sama dengan orang yang kikuk sepertimu. Aku khawatir kau malah akan menjatuhkan atau melukai Pak dosen nantinya." Zaki bertanya dengan tidak percaya, "Kau bisa melakukannya sendiri?" Andi mengabaikannya, berjalan ke belakang kursi roda. Dia memegang kursi roda dengan kedua tangan, lalu mengangkat seluruh kursi roda dan dengan mantap berjalan naik tangga. Fisik Andi memang luar biasa. Setelah meminum pil yang dibuatnya sendiri, kebugaran fisiknya meningkat secara signifikan. Jangankan untuk mengangkat seorang pria tua dengan kursi roda, bahkan beberapa kali lipat dari berat ini pun tidak masalah baginya. Zaki terkejut, tetapi karena dia tidak perlu mengangkat, dia merasa senang. Dia mengikuti di belakang dengan senyum dan berkata, "Wah, kau punya tenaga sebesar itu. Kau bisa pergi ke tempat konstruksi untuk mengangkat batu bata dan semen. Aku punya teman yang bekerja di tempat konstruksi. Mau aku kenalkan?" Andi melihatnya dan bertanya dengan tersenyum, "Kau ingin pergi ke tempat konstruksi untuk mengangkat batu bata dan semen?" Zaki berkata dengan nada merendahkan, "Aku bicara tentang kau." Andi tersenyum dan berkata, "Baiklah, kau sudah mengatur semuanya dengan baik untuk dirimu. Bagaimana kalau kau pergi ke tempat konstruksi dan mengangkat semen selama 20 tahun? Bagaimana menurutmu?" Melihat Andi menjawab dengan ambigu, Zaki berkata dengan mencemooh, "Apakah berpura-pura gila itu menyenangkan? Menyuruhmu mengangkat semen adalah suatu kehormatan bagimu." Andi mengangguk, lalu dia tersenyum dan berkata, "Baik, aku tahu. Aku akan mengatur dengan baik untukmu." Zaki melihat Andi selalu berbicara dengan cara yang tidak jelas, lalu berkata dengan merendahkan, "Dasar orang gila." Kemudian dia berkata lagi, "Aku akan memberikan nasihat sebagai orang yang berpengalaman. Kau masih muda, pergilah keluar dan mencari pekerjaan yang baik. Mungkin kau akan berhasil." Andi menjawab, "Apakah mengangkat semen itu pekerjaan yang rendah? Sama sekali tidak. Ada video yang viral tentang seseorang yang bekerja mengangkat semen. Ternyata orang tersebut bisa menyanyi dan akhirnya sekarang dia menjadi penyanyi. Sekarang ini era internet, kau bisa membuat akun dan memposting video tentang mengangkat semen. Siapa tahu mungkin kau juga akan terkenal nantinya." Andi Rewa kemudian tersenyum dan berkata, "Aku punya akun TokTok. Kau mau follow akunku?" Zaki dengan sinis bertanya, "Wah, kau ini mengerjakan pekerjaan rumah tangga tapi masih main TokTok juga. Apakah nama akunmu itu pria pengangguran terbaik di Makassar?" Andi tersenyum dan berkata, "Akun TokTokku adalah menantu hebat dan avatarnya adalah gambar naga merah. Mau follow dan like?" Zaki memandang Andi dengan sinis dan berkata, "Kau? Menantu hebat? Kau bercanda. Kalau kau menantu hebat, maka aku adalah menantu dewa, menantu malaikat, menantu raja, menantu Bima." Andi tersenyum dan berkata, "Kau? Kau adalah menantu semen." Zaki mengerutkan keningnya. "Menantu semen? Apa maksudmu?" Andi tertawa dan berkata, "Tentu saja maksudnya adalah menantu yang mengangkat semen. Itu saja kau tidak tahu." Zaki langsung mengumpat, "Dasar bodoh, kau benar-benar tidak tahu diuntung."
Andi Rewa tidak mempedulikan Zaki. Dengan cepat dia mengangkat dosen tersebut sampai ke depan kelas. Dosen tua itu menepuk tangan Andi dan berkata, "Wah, anak muda, kau bisa tertawa menghadapi penghinaan dan tetap tenang. Kau pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan nanti." Setelah itu dosen tua itu memutar kursi rodanya sendiri dan masuk ke dalam kelas. Zaki bergumam pelan, "Benar-benar buta. Aku tidak tahu dari mana dia bisa melihat kalau sampah ini adalah orang hebat." Andi mengabaikan hinaan Zaki. Bagaimanapun juga, nasib yang sudah diaturnya untuk Zaki sudah tidak jauh lagi. Pada saat ini, dengan kedatangan dosen tua itu, ruangan kelas langsung dipenuhi dengan sorak-sorai, dan semua orang menyapa dosen tua itu. Hubungan dosen dan mahasiswa pada masa itu sangat erat, seperti hubungan antara ayah dan anak. Dosen tua itu melihat para mahasiswanya yang sudah berusia setengah abad dengan rambut yang sudah memutih. Dia merasa sangat puas dan terus mengangguk. Dia telah mengajar seumur hidupnya. Bisa dikatakan dia sudah menghasilkan banyak murid yang sukses. Ketika dia melihat para mahasiswa ini, dia merasa hidupnya tidak sia-sia. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.